membaca Bismillahirrahmanirrahim, biasanya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah membaca Bismillah dan Hamdalah, biasanya tidak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus bersolawat? Kenapa kita harus memuji Rasulullah? Kenapa kita harus menyanjung-nyanjung Rasulullah? Karena kita butuh Rasulullah. Orang kalau butuh itu disanjung apa dicaci? Disanjung. Kita butuh sama Santi nih misalkan ya kan. Kita butuh sama Santi. Setengah mati kita nyanjung-nyanjung Santi ya kan. Aduh Santi kamu cantiknya deh gitu kan. Padahal di belakang gitu ya. Ya begitulah sifat manusia. Kalau lagi butuh disanjung-sanjung. Kalau lagi nggak butuh ya bodonan Anda ya kan. Begitu. Sama saya lagi butuh sandi ya tak baik-baikin sandi. Kalau enggak baik, kalau enggak butuh ngapain lo sini gitu kan. Ya kan? Kita butuh Rasulullah, makanya kita harus memuji-muji Rasulullah. Kita butuh Rasulullah, maka kita menyanjung-nyanjung Rasulullah. Sampai kapan? Urusannya kalau sama sandi kan cuma sebentar. Urusannya kalau sama Santi kan cuma sebentar ya kan. Kalau sama Rasulullah itu dari dunia ini kita butuh wasilah Rasulullah, sampai nanti hari kiamat kita butuh Rasulullah. Maka jangan pernah putus membaca sholawat atau memuji-muji atau menyanjung-nyanjung terhadap Rasulullah. Kita butuh Rasulullah mau sampai kapanpun. Dan kenapa juga kita harus memuji-muji Rasulullah, menyanjung Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah asroful khalqi, paling mulia-mulianya. Wajar enggak kita menyanjung orang mulia? Wajar. Ya kan kita butuh. Dan kebetulan beliau orang mulia, maka kita perlu sanjung. Kadang kan ada, kita butuh sama orang, tapi orang ini ya nggak bener. Ada kan, misalkan ya kita lagi butuh surat nih sama Pak RT atau Pak RW, baik-baikin Pak RT sama Pak RW, tapi belum tentu Pak RW itu seorang pribadi yang baik atau seorang pribadi yang mulia. Jabatan RT RW lurah mulia, tapi belum tentu pribadinya itu mulia. Ya kita ya sekedar muji, sekedar nyanjung. Tapi kalau sama Rasulullah ini, kita mujinya memang benar-benar harus memuji. Karena Rasulullah ini kita butuh sama Rasulullah. Rasulullah pun orang yang paling mulia. Jadi wajar. Suatu kebanggaan kita bisa memuji orang yang mulia. Gitu loh, ikhlas banget dah mujinya, ya kan? Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita suka sama Rasulullah, maka kita pasti memujinya itu ikhlas. Tapi kalau enggak suka sama orang, ya muji itu muji tadi. Kayak penjilat, di depannya muji, di belakangnya gitu ya kan. Awas lo gitu. Itu ya. Maka kita butuh Rasulullah. Maka kita harus memuji-muji Rasulullah. Kita harus bersolawat kepada Rasulullah. Fasayyiduna, maka bermula sayyid kita atau junjungan kita, rupanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdalu khalqillahi, lebih mulia-mulianya makhluknya Allah, kuluhum ya semua makhluk. Tuh. Rasulullah itu afdalu khalqillah, paling mulianya, paling utamanya makhluknya Allah. Allah menciptakan malaikat, ya kan? Malaikat itu mulia enggak? Mulia. Suci enggak? Suci. Malaikat itu mulia, suci. Tapi masih kalah dengan Rasulullah. Kalah, enggak ada apa-apanya, enggak ada ujung-ujung kukunya sama Rasulullah, enggak ada. Semua malaikat kalah sama Rasulullah. Di antara makhluknya Allah ada 25 Rasul yang harus kita imani, yang harus kita tahu. Lalu sebenarnya ada 313
13. Dan ada 124.000 nabi dan rasul. Mulia enggak itu? Orang-orang mulia dan orang-orang pilihan Allah semua. Segitu banyaknya, itu masih kalah dengan Rasulullah. Yang paling hebat itu Rasulullah. Di antara 25 rasul, ada yang bergelar ulul azmi. Siapa saja yang bergelar ulul azmi? Ayo, dari pertama siapa? Aduh, nggak ada yang hafal, gimana ini? Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim. Harusnya diurut dari atas. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 ulul azmi ini yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Ya kan, malaikat itu ada berjuta-juta, miliaran malaikat. Yang paling mulia ada 10. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail yang tukang jabut nyawa itu, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Di antara 10 itu yang paling mulia siapa? Jibril. Jibril dibandingkan dengan Rasulullah mulia mana? Lebih utama mana? Lebih utama Rasulullah. Ini semua makhluk, apalagi ini lawan malaikat, ya kan? Lawannya malaikat. Semiliar malaikat, bermiliar malaikat, itu yang utama ada 10. Dari 10 itu yang paling utama Jibril. Jibril disandingkan dengan Rasulullah masih kalah mulia dengan Rasulullah. 313 nabi, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita tahu, ada 25. Di antara 25 ini yang paling mulia Rasulullah. Di antara 25 ini ada ulul azmi. Ada 5 ulul azmi. Di antara ulul azmi ini yang paling mulia siapa? Rasulullah. Apalagi musuh sandi, santi. Gak ada seujung kukunya. Ya kan? Gitu loh. Itu kenapa kita harus memuliakan Rasulullah, harus menyanjung-nyanjung Rasulullah, harus bersolawat kepada Rasulullah, harus berwasilah kepada Rasulullah. Jangan pernah putus membaca solawat. Mau orang sebelah bilang solawat itu bid'ah, nggak ada ini dalilnya, nggak ada itu yang nganjurin. Rasulullah nggak pernah baca solawat ini. Ya bagaimana orang kok nulis pujian itu untuk dirinya sendiri, kan namanya nggak lucu, ya kan? Lucu nggak? Misalkan kita nulis puisi, alangkah gantengnya diriku. Lucu nggak? Ya lucu. Masa Rasulullah mau bikin sanjungan untuk dirinya sendiri, kan nggak lucu. Ya orang lain yang bikin, gitu loh. Gitu loh. Aku adalah orang yang paling baik di seluruh dunia ini. Wajahku bersinar bagai rembulan tanpa gerhana. Ya kan nggak lucu, gitu loh, ya kan? Maka sholawat itu yang bikin tentu bukan Rasulullah, kecuali sholawat yang diajarkan oleh Allah. Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca Sayyidina ini pun masih dibilang sesat, masih dibilang bid'ah. Rasulullah tidak pernah ngomong Sayyidina, ya jelas. Masa Rasulullah nyuruh, "Hei, panggil aku Sayyid?" Kan nggak mungkin toh. Gitu loh. Memanggil orang, menyuruh, memerintah orang lain untuk memanggil kemuliaan kepada kita, itu namanya orang songong. Gitu loh. Dan Rasulullah tidak pernah ngajarin seperti itu. Itu.